Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Ada? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Ya, ada anak ibu Maulidia untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk yang ibu panggil namanya, tolong angkat tangan. Ya, Gusti Muhammad. Jalaluddin ada? Tidak ada. Kemana? Bandung. Kemudian Muhammad Rafi'i. Sekarang tolong siapkan buku paket IPS-nya. Ya, buku paketnya, buku latihannya, pensilnya, pulpennya, letakkan di depan meja kalian. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, kita akan memasuki kesepakatan kelas. Ya, ada kesepakatan kelas. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Berbicara ketika guru menjelaskan. Ya. Kemudian mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, ketika Bertanya. Siapa yang masih ingat ya mengenai pembelajaran kita yang telah lalu? Ya, kita belajar apa ya minggu kemarin? Ada masalah interaksi apa? Interaksi sosial. Ya? Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi yang menunjukkan pada kebaikan atau kesatuan, contohnya kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Oke, betul ya. Ibu yang lalu, seperti kata Nisa tadi, kita telah belajar mengenai interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Ya. Nah, di sini ada partisipasi. Siapa yang tahu itu Soekarno itu siapa ya? Iya, Presiden pertama Republik Indonesia. Ya, dia mengatakan hidup bukan tentang aku bisa saja, tapi tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan. Itu adalah pelajaran. Ya, intinya, ya, kalian jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. Kemudian di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Pengertian lembaga sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Ya. Yang kedua, menganalisis jenis dan fungsi lembaga ekonomi. Kemudian ada manfaatnya. Nah, manfaat kalian melakukan pembelajaran hari ini itu adalah agar yang pertama kalian tahu ya lembaga yang ada di sekitar kalian itu masuk lembaga apa saja. Ya, seperti pendidikan misalnya kalian tahu ada SD, ada SMP itu ternyata masuk di lembaga pendidikan. Ya. Langkah-langkah pembelajaran. Ya. Langkah-langkah pembelajaran yang akan ibu lakukan adalah kalian akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ya. Masing-masing kelompok nanti akan ibu kasihkan LKPD. Ya. Kalian nanti berdiskusi setelah mengamati video, kemudian ada wacana tentang LKPD, itu kalian diskusikan. Teknik penilaian, apa sih yang akan dinilai? Ya, teknik penilaian itu ibu bagi menjadi 3. Ya, ada penilaian sikap. Ya, penilaian sikap ini sikap spiritual, sikap sosial. Ya, penilaian pengetahuan. Ya, dan keterampilan. Ya, sekarang coba kalian amati gambar yang ada. Ya, kalian amati gambar ini. Nah, silakan kalian jawab 3 pertanyaan ini. Kasih waktu 3 menit. Oke, sekarang kita akan masuk pada materi lembaga sosial. Ibu punya apa ini? Kotak apa? Tekstil. Isinya apa ya?
Ya, ini tidak cocok. Berarti yang masuk ke dalam tempat ini atau wadah ini adalah peralatan tulis. Peralatan tulis. Sama dengan lembaga. Ya. Lembaga sosial itu adalah kumpulan dari berbagai norma yang ada di dalam masyarakat yang mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. Jadi kita lihat lembaga keduanya. Ya, jadi segala permasalahan yang ada di dalam lembaga ini nanti urusannya ada di lembaga kedua. Nah, sekarang coba kalian amati, kalian diskusikan nanti ya permasalahan yang ada di AKPD. Ini ada yang ingin ditanyakan mengenai video ini? Ada yang ditanya? Oke, Sisi? Mengangkat minyak goreng, harga minyak goreng. Ada lagi yang ingin ditanya mengenai video ini? Saya akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok utama Aisyah, Safira, Fitria Wulandari, Lilis Fatmawati, ya. Kemudian Gusti Muhammad, dan kelompok 3. Kemudian bagian kedua ada wacana, ayo membaca. Ya, ayo membaca. Kalian baca dulu wacananya, ya. Wacananya kalian baca, kemudian nomor 3 dan 4 baru kalian jelaskan. Lagi mengurangi apa? Misalnya kita sekarang hasil dari pembicaraan jadi. Saya mau maju dulu. Siapa yang berani tampil duluan? Oke, kelompok 3. Ya, kita kasih api dulu ke kelompok 3 yang berani dari duluan. Ya, kelompok 3, silakan bacakan hasilnya di sini. Akan berikan tanggapan, saran ataupun pertanyaan untuk hasil dari kelompok 3. Nomor 1. Pertanyaannya analisislah permasalahan yang terdapat pada video yang telah kalian amati. Kenaikan harga minyak goreng. Nomor 2. Cara mengatasi kenaikan harga minyak goreng yang dilakukan oleh pedagang kecil untuk mengurangi kerugian. Membagi minyak goreng pada bungkus kecil untuk mendapatkan untung. Nomor 3 dan 4. Berdasarkan wacana di atas, apa yang menyebabkan terjadinya pengaruh pada pandemi COVID-19? Pandemi COVID-19 yang melanda Kalimantan Selatan sejak pertengahan Maret 2020 lalu sudah membawa dampak besar pada kondisi perekonomian. Banyak perusahaan terpuruk, bahkan dihentikan. Oke, itu tadi ada 4 pertanyaan yang dijawab oleh Sita Marisma 3. Sekarang ada tidak yang ingin menanggapi atau memberi saran atau memberi tambahan mengenai jawabannya, atau ada yang bertanya? Oke, silakan Aisyah. Bagaimana cara para pedagang untuk menaikkan harga tersebut? Oke, bagaimana nanti silakan kita cari jawabannya. Bagaimana cara pedagang untuk mengatasi kenaikan harga tersebut? Kepada kelompok 3, siapa yang ingin maju atau yang ingin menjawab, silakan boleh di tempatnya saja. Jawaban untuk kelompok 1. Cara mengatasi permasalahan minyak goreng yang dilakukan oleh pedagang dengan menaikkan harga makanan dan juga mengurangi jumlah produksi. Kita kasih api kembali untuk kelompok 3. Jawabannya sudah dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan ya hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Hasil bisa tolong angkat
mengalami kerugian yang disebabkan kurangnya nilai beli dan terdapat tidak mengalami dengan keputusan kerja. Ada lagi yang ingin mengeluhkan masalah atau mengenai hasil diskusi kita. Nah, ini kita tambahkan ya. Tadi dalam video kalian telah melihat ada berita mengenai kenaikan minyak goreng. Nah, jadi masalahnya itu adalah telah terjadi kenaikan minyak goreng yang menyebabkan keresahan ya bagi para pedagang-pedagang kecil karena mereka otomatis mengalami kerugian. Yang awalnya berjualan pisang goreng itu 1.000, sekarang karena bahan baku naik, minyak goreng naik ya, tepung, telur dan lain-lain naik, maka orang yang berjualan tadi tidak akan mendapatkan untung. Ya, yang menyebabkan terjadinya kenaikan minyak goreng tadi ada yang pertama karena adanya kenaikan harga sawit. Yang kedua, nanti dapat kita lihat dikatakan bahwa keterlambatan penyaluran atau distribusi barang yang diakibatkan oleh cuaca. Ada yang bisa menyimpulkan tidak materi pembelajaran kita dari awal hari ini sampai akhir. Harga sosial merupakan kumpulan dari berbagai norma yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, harga sosial yang berhubungan dengan masyarakat. Apalagi macam-macam lembaga yang masih ingat ya. Ya, nah itu tadi kesimpulan kita. Lembaga adalah kumpulan atau wadah tempat ya menampung semua tujuan-tujuan norma-norma yang ada di dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Ada lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga keluarga, ya, lembaga apa ini tadi Bu? Lembaga politik. Bagaimana jalannya pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Kalian jadi tahu, ya? Tahu apa? Manfaatnya? Apa tadi manfaatnya? Mengetahui lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita. Sekarang Ibu punya tes. Ini silakan jawab di sini. Oke, untuk pembelajaran yang akan datang, ya, kalian Ibu minta tindak lanjut pembelajaran hari ini menuliskan hasil diskusi, ya. Hasil diskusi hari ini adalah buku tulis, ya. Dan untuk pembelajaran minggu yang akan kita akan mempelajari mengenai lembaga pendidikan dan lembaga keluarga. Ya. Untuk penilaian kehebatan seseorang adalah dari tindakannya, bukan dari ucapannya. Ingat peribahasa, tang kosong nyaring bunyinya. Orang yang terlalu banyak bicara tetapi kerjanya tidak ada, itu sama saja orang yang ya jangan cuma bicara saja, di kelas bicara saja. Ketika disuruh maju tidak dapat, ya itu artinya ya sama dengan peribahasa tang kosong nyaring bunyinya. Jadi berperilaku, bertindak dan berucap itu harus bisa kalian bertanggungjawabkan. Sebelum menutup pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Yang dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.